Suara recordingnya pun nggak dengar ya. Ya, recording nggak dengar suara recordingnya. Kita record itu nggak dengar. Percuma ada di-upload ke YouTube kalau nggak dengar suara kita. Bisa semua bergabung mahasiswa. Dari itu ada di tesnya. Gitu. Oke lah ya. Untuk sekarang mungkin seperti ini dulu kondisinya ya. Jadi kalian mendengar ibu ya. Ibu tidak bisa mendengar kalian. Udahlah, nggak gini aja dulu nanti aja. Jadi nanti mungkin di pertemuan selanjutnya akan ibu lihat lagi nih kondisi Zoom-nya ini, kan harus di-record. Kalau nggak ibu pakai handphone aja sebenarnya, karena harus di-record oleh komputer ya. Maka ya seperti ini dulu ya kondisinya. Jadi kalau nanti mau pertanyaan nanti boleh di ini headsetnya pun nggak enak kali loh ya. Kuping kita apa tertutup sekali. Oke, jadi hari ini hukum penologi ya. Untuk hukum penologi dan pemasyarakatan ya. Nah, untuk hukum penologi dan pemasyarakatan ya, ini sebenarnya adalah mata kuliah baru ya untuk mata kuliah anak hukum. Kenapa? Karena memang di dalam hukum penologi dan pemasyarakatan itu sesuai dengan RPS ya, rencana pembelajaran semester, lebih banyak dia berkaitan dengan kebijakan-kebijakan hukum pidana ya. Jadi di situ ada nanti dibahas terkait dengan apa itu teori-teori pemidanaan ya. Kemudian apa itu teori-teori rehabilitasi ya. Kemudian apa itu teori reformasi ya dalam kebijakan hukum pidana seperti itu. Dan juga di dalam hukum penologi dan pemasyarakatan ini juga nanti akan kita bahas tentang lapas ya atau lembaga pemasyarakatan. Jadi lapas itu dia ada undang-undangnya. Ibu lupa nomor berapa, boleh kalian searching. Nah, untuk mekanisme lembaga pemasyarakatan itu diatur di dalam undang-undang lapas ya. Akan tetapi untuk mata kuliah kebijakan eh, penologi dan pemasyarakatan ini ya berkaitan dengan lapas itu akan dibahas mengenai bagaimana proses pemidanaan yang baik ya di dalam eh, memasyarakatkan narapidana ini. Jadinya narapidana dipersiapkan untuk keluar dari penjara ini agar dia bisa diterima oleh masyarakat. Jadi hukum penologi ini bertujuan untuk memberikan proses ya atau tahapan-tahapan seperti apa baiknya kebijakan hukum pidana dalam mengatur kondisi lapas ya, prosedural ya, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan pembinaan terhadap narapidana sehingga nanti ketika mereka keluar dari lembaga pemasyarakatan itu, mereka bisa diterima kembali oleh masyarakat ya. Dan diusahakan untuk mereka itu tidak mengulang kembali ya atau menjadi seorang residivis gitu. Diupayakan untuk adanya seperti perbaikan psikologis ya atau pemberian eh, apalah mekanisme yang ada di dalam undang-undang lapas yang nanti akan kita bahas ke depan ya. Nah, jadi untuk hukum penologi sendiri, penologi ya. Jadi penologi ini berkaitan dengan kebijakan hukum pidana untuk tujuan dari pemidanaan narapidana atau orang-orang yang menghuni lapas agar mereka bisa lebih siap untuk kembali ke masyarakat gitu. Nah, itu secara mukadimah ya, garis besar dari apa sih penologi dan pemasyarakatan itu gitu. Nah, di dalam RPS juga itu ada berkaitan dengan teori-teori pemidanaan ya. Untuk definisi dan ruang lingkup ya. Karena hari ini mungkin kita hanya 2 kali Zoom untuk mata kuliah ini. Jadi Ibu harapkan untuk lebih dalamnya kalian bisa baca ya. Baca pengertian dan ruang lingkup dari penologi dan pemasyarakatan ya. Jadi kalau kalian udah baca itu di internet atau kalian baca jurnal-jurnal hukum ya atau baca hal-hal yang berkaitan dengan
definisi dan ruang lingkup daripada penologi ini, maka kalian akan paham ya. Kalau ibu hanya menjelaskan hanya selintas saja, selebihnya pendalamannya boleh kalian baca sendiri ya. Nah kemudian selanjutnya ibu akan membahas tentang tujuan pemidanaan. Ya. Jadi di dalam hukum pidana kita itu ada namanya tujuan pemidanaan. Itu juga boleh kalian baca nanti di internet ya. Ibu membahas sedikit saja ya. Jadi tujuan pemidanaan kita itu sebenarnya banyak, ya. Banyak sekali dari dulu itu dipakai, biasanya itu dia adalah teori retributif. Ada namanya teori retributif, ada namanya teori utilitarian, ada namanya teori restoratif justice, ya. Ada juga perkembangan baru, teori rehabilitasi dan teori reformasi dan selebihnya. Jadi banyak teori-teori hukum yang berkaitan dengan tujuan daripada pemidanaan. Nah, untuk kita sendiri di Indonesia, undang-undang pidana kita itu lebih banyak ya memakai teori retributif. Ya, walaupun sebenarnya teori itu sudah ketinggalan zaman. Artinya sudah tidak efektif dan efisien lagi ketika dipakai dalam kondisi saat ini. Ya. Nanti boleh kalian baca ya teori retributif itu seperti apa. Ibu jelaskan singkat saja. Nah, jadi teori retributif itu ya tujuan pemidanaan untuk para pelaku pidana itu bertujuan untuk memberikan efek jera, ya. Memberikan efek jera, kemudian memberikan rasa sakit yang luar biasa, memberikan sesuatu shock terapi agar mereka tidak akan mengulangi lagi kejahatannya, ya. Itulah dia teori retributif. Tujuannya itu agar orang-orang yang dipidana ini, yang masuk ke dalam lapas ini, mereka itu bisa trauma untuk mau mengulangi lagi kejahatan. Ya ini kita bicara retributif ya. Jadi retributif itu artinya pembalasan gitu. Dibalaskan sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Nanti kejahatan apa yang mereka lakukan, itulah yang akan dibalas nanti di dalam eh, lapasnya atau penjara zaman dulu ya. Di dalam penjaranya sesuai dengan perlakuan mereka atau kejahatan yang mereka lakukan. Jadi tujuan daripada retributif ini ingin memberikan sehebat-hebatnya hukuman atau memberikan efek jera yang luar biasa agar seorang penjahat atau seorang narapidana itu tidak berani ya atau tidak akan mengulangi kejahatannya lagi. Itu dia salah satu tujuan pemidanaan kita yaitu retributif. Selengkapnya bisa kalian baca ya di Google atau di jurnal atau di hal-hal yang berkaitan dengan teori retributif. Didalamin lagi ya. Jadi Ibu nggak bisa menjelaskan terlalu panjang lebar karena keterbatasan waktu. Oke? Nah kemudian di dalam teori pemidanaan itu ada namanya teori restoratif justice ya. Teori restoratif justice ini dia bertujuan untuk memberikan suatu perdamaian. Artinya ingin berusaha mendamaikan sesuatu atau suatu kejahatan atau suatu masalah yang terjadi di masyarakat. Jadi restoratif justice seperti yang sering kita dengar, ini juga merupakan salah satu teori pemidanaan yang bertujuan untuk memberikan yang namanya win-win solution ya. Atau permasalahan-permasalahan itu bisa memberikan kesepakatan-kesepakatan yang menguntungkan dari pihak korban maupun pelaku. Jadi dia menawarkan win-win solution agar masalah yang ada di tengah masyarakat itu bisa diselesaikan dengan masing-masing pihak tidak dirugikan. Itu dia yang restoratif justice. Nah, teori restoratif justice ini sudah mulai banyak diadopsi saat ini oleh undang-undang kita yang baru. Ya. Walaupun memang terkadang banyak kritikan bahwasanya kalau penerapan teori RG ini terlalu berlebihan, ya, maka ditakutkan tidak ada efek jera buat pelaku, ya. Dan mungkin juga kalau teori RG ini terlalu berlebihan dilaksanakan, bisa saja ini menjadi cara agar
orang gampang saja untuk melakukan kejahatan lagi. Ya, ini namanya pilihan ya. Jadi ada teori retributif, ada teori RG ini. Jadi teori restoratif justice ini berusaha untuk mendamaikan. Kita mungkin sering melihat ya, misalnya di ranah-ranah kepolisian ya, atau di ranah-ranah misalnya belum naik ke polisian ya, misalnya masih antar warga saja yang bertikai gitu kan, ada berusaha untuk perdamaian ya, atau ada mediasi. Nah, itu sebenarnya sudah masuk ke dalam ranah teori restoratif justice ya. Jadi dia berusaha untuk mendamaikan permasalahan yang terjadi antara pihak pelaku dan korban. Nah, ini teori RG ini sudah banyak kita adopsi seperti yang Ibu katakan tadi, tetapi ya, pengadopsian teori RG ini masuk ke dalam aturan-aturan hukum kita masih di dalam tataran kejahatan-kejahatan ringan atau tipiring ya, tindak pidana ringan atau hal-hal yang memang diatur di dalam undang-undang yang dia itu memberikan sesuatu yang mengayomi, sesuatu yang mendamaikan dan kalau kejahatan yang agak tinggi itu dia masuk pada kejahatan yang dilakukan oleh anak, ya. Jadi undang-undang sistem peradilan pidana anak itu menganut restoratif justice. Ya, jadi di situ anak-anak sebagai pelaku kejahatan dia wajib didamaikan dengan pelakunya. Begitu ya. Nah, kemudian juga RG ini juga masuk ke dalam tataran dalam pedoman Jaksa Agung yang berkaitan dengan narkotika. Nah, ada batasan ketika seseorang yang dia itu memakai atau sebagai kurir ya, atau dia sebagai pendistribusi ya, daripada narkotika itu yang hanya sekian persen atau sekian gram dari yang diatur di dalam pedoman Jaksa Agung dan akan diterima ya oleh Undang-Undang Narkotika, maka dia bisa di restoratif justice atau didamaikan ya. Nah, kemudian juga teori RJ ini juga banyak berlaku pada kasus-kasus lainnya ya, seperti tindak pidana ringan yang Ibu katakan tadi ya. Dan bahkan kita juga sering menemuinya di kalangan-kalangan kepolisian ya, penyidik ya, atau juga di hal-hal yang berkaitan dengan kejahatan-kejahatan yang dia itu tuntutannya atau ancaman hukumannya itu 5 tahun ke bawah. Itu. Jadi 5 tahun ke bawah itu diupayakan untuk menggunakan teori RG ini. Jadi ini Bu cerita tentang tujuan pemidanaan ya atau teori-teori pemidanaan yang ada di sistem pemidanaan Indonesia gitu. Oke. Kemudian satu lagi juga berkaitan dengan teori rehabilitasi dan teori reformasi. Ya. Teori ini juga hampir mirip dengan RG tadi ya. Jadi teori rehabilitasi ini juga masuk kepada ranah tujuan pemidanaan kita agar kejahatan-kejahatan itu ya atau orang-orang yang menjadi pelaku-pelaku tindak pidana itu dia bisa direhabilitasi. Artinya rehabilitasi ini dia diayomi, dia direhab, dia disembuhkan gitu ya. Jadi tujuan dari teori rehabilitasi dan reformasi ini berusaha agar seseorang yang menjadi penjahat itu dia nggak malah dihukum, nggak malah seperti retributif tadi yang dibantai ya, yang dipukuli, yang dia apa enggak. Kalau dia rehabilitasi ini berusaha untuk menyembuhkan pelaku ini dengan cara-cara yang memang sesuai dengan rehabilitasi. Ya, seperti pecandu narkotika itu kalau dia direhabilitasi kan dia sembuh ya. Artinya dia tidak akan mau memakai narkotika tersebut. Begitu juga dengan teori rehabilitasi ini. Pelaku berusaha untuk disembuhkan oleh pemidanaan itu sendiri. Jadi lapas kalau sudah menganut teori rehabilitasi, dia tidak menyiksa, dia tidak menghukum, dan dia tidak membuat seseorang itu takut ya, tetapi lebih kepada menyadarkan ya, memahamkan dan mengarahkan agar seorang pelaku narapidana ini kembali kepada jalan yang lurus gitu ya. Artinya ada hal-hal dari psikologisnya, dari agamanya, rohaninya ya yang berusaha untuk disembuhkan
agar tidak melakukan kejahatan itu lagi. Jadi dia berusaha disadarkan untuk menyesal gitu ya. Menyesal dengan apa yang dia lakukan. Jadi ini juga teori rehabilitasi, ini juga perkembangan yang baru ya. Nah, sebenarnya banyak teori-teori lainnya yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan, hanya saja itu sedikit ya, yang garis besar dari Ibu sampaikan. Nanti kalian boleh baca untuk lebih dalam lagi berkaitan dengan teori-teori pemidanaan yang ada di Indonesia. Nah, teori pemidanaan juga ada secara global ya. Kalau kalian juga mau lebih membaca lebih banyak, ya, bisa kalian baca terkait dengan apa sih teori-teori pemidanaan yang ada di negara-negara lain itu pasti berbeda, ya. Karena sistem hukum kita juga berbeda ya. Kalau kita pakai yang ada common law ya, ada civil law, ada socialist law, kita berada pada sistem hukum common law. Sorry, civil law ya. Jadi kita civil law, maka itu tujuan pemidanaan civil law akan berbeda dengan tujuan pemidanaan dari sistem common law. Common law ini dia sistemnya itu adalah Eropa atau Malaysia kalau lebih dekat. Nah, jadi itu berbeda. Sampai sini paham ya, Ibu jelaskan ya? Paham? Jadi Ibu suruh sendiri, makanya Ibu bilang kalian harus baca ya, baca RPS yang ada itu apa-apa saja dibaca. Jadi ketika nanti dosen menerangkan, kalian koneksi sendiri gitu. Kadang kan kita dosen ya suruh sendiri aja ya, tanpa paham apakah mahasiswa itu mengerti atau tidak. Tapi karena ini udah mahasiswa, seperti yang Ibu katakan, mau tidak mau kalian dipaksa harus paham ya. Dan memang mata kuliah penologi ini memang dia mata kuliah yang seharusnya diajarkan di S2. Ini dia sudah teori pemidanaan ya. Dia sudah berkaitan dengan teori-teori, seharusnya dia memang diajarkan itu di pascasarjana. Hanya saja kurikulum kita yang baru terkait dengan penologi dan pemasyarakatan ini masuk kepada ranah S1. Jadi mau tidak mau kalian harus bisa menyeimbangi ya, atau kemampuan kalian untuk mencerna atau membaca itu lebih diperkuat ya. Jadi memang semakin lama, semakin tahun, Ibu lihat kurikulum kuliah ini semakin tinggi. Makanya kita harus lebih banyak waktu untuk membaca ya, mendengarkan dan berdiskusi seperti itu. Oke, mungkin sampai sini kalau ada yang mau ditanyakan ya, Ibu harap buat saya di WA group atau Japri Ibu ya. Ya terkait dengan teori pemidanaan. Karena memang eh, tidak bisa Ibu dengar nih, nggak bisa feedback ini Bu, komputer Ibu ya. Jadi Ibu harapkan kalau ada yang mau ditanyakan, boleh di WA di grup dan boleh Ibu di Japri ya. Cukup sekian aja mungkin pertemuan Zoom kita yang pertama ini. Kita lanjutkan nanti di Zoom yang kedua ya. Mungkin setelah 10 menit lagi Ibu akan membagikan link Zoom kita yang kedua ya. Kalian tunggu aja nanti di grup ya. Oke, terima kasih Bu Akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.